Halo, bertemu lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan mengajarkan mengenai analisis numerik, khususnya bagaimana kita mengaplikasikan partial differential equation, menyelesaikan permasalahan-permasalahan partial differential equation dengan menggunakan metode analisis numerik. Oke, hmm, saya akan mulai saja. Ya, jadi eh, yang akan kita fokuskan di sini adalah partial differential equation order 2. Oke. Sebagai sebagai intro terlebih dahulu, sebelum kita membahas mengenai bagaimana menyelesaikan partial differential equation dengan cara metode numerik, itu kalian juga harus tahu perbedaan dari ordinary differential equation yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya dengan partial differential equation. Apa perbedaan di antara keduanya? Oke, perbedaan di antara keduanya itu hanya ada satu, yaitu jumlah variabel independennya. Oke, jumlah variabel independen dari suatu ordinary differential equation itu hanya ada satu saja. Sedangkan jumlah variabel independen dari partial differential equation itu lebih dari satu. Oke, nah dalam hal ini kita akan memfokuskan pada partial differential equation dengan hanya dua variabel independen, saja, dan juga ordernya maksimum order 2. Ya, hanya dua itu saja yang akan kita fokuskan. Nah, untuk klasifikasi tersebut, sebenarnya persamaan generalnya adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Oke, seperti yang ditunjukkan di sana. Saya tidak terlalu suka menggunakan pen warna maaf. Saya tidak suka menggunakan pen warna hitam. Kita coba pakai warna merah saja. Nah, ini fokus kita akan ada di sini. Ya, ini persamaan general. Nah, tetapi macam-macam bentuknya sebenarnya, dan kalau kita ingin menyelesaikan seluruhnya itu akan sangat-sangat kompleks. Oleh karena itu, khusus untuk video ini, saya hanya akan membahas dua jenis partial differential equation, yaitu yang pertama adalah elliptic dan yang kedua adalah parabolik. Oke, elliptic ini kasus di mana ada dua variabel spasial, oke, dua variabel spasial independen, oke, dan sedangkan parabolik, kalau parabolik ini kita memiliki satu spasial variable independen dan juga satu time variable. Jadi untuk parabolik itu ada time variable satu dan juga ada spatial variable. Ya, jadi ada dua variabel independen. Sedangkan untuk elliptic juga ada dua independen variabel, tetapi keduanya itu masuk ke spatial variable. Oke. Nah, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu adalah yang parabolik. Kasusnya paling gampang itu kita langsung membicarakan kasus. Itu adalah kasus perpindahan panas. Kita misalkan punya suatu batang ya, suatu batang itu satu ujungnya terhubung dengan tembok panas dengan temperatur konstan panas, sedangkan ujung lainnya itu terhubung dengan tembok yang dingin dengan temperatur yang lebih dingin. Oke, konstan lebih dingin setiap saat. Oke, nah karena ini kasus yang sangat-sangat umum, solusi analitiknya itu sudah ditemukan dan ini adalah solusi analitiknya. Do T per do temperatur per do waktu sama dengan K aksen do kuadrat T besar dibagi do X kuadrat. Oke, ini adalah persamaan, ini adalah solusinya, solusi analitiknya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini dengan metode numerik. Oke. Nah, permasalahannya itu kalau misalkan
Saya review lagi ya. Satu tembok ini panas, satu temboknya lagi itu dingin, lalu kemudian saat temperatur 0, oke, batang ini memiliki temperatur tertentu, keseluruhannya sama, temperaturnya sama semua. Oke, saat waktunya 0, batang ini memiliki temperatur tertentu yang dimana kesemuanya sama. Nah, kemudian setelah itu dia diletakkan di antara dua tembok tersebut, yang satu panas, yang satu dingin, satu tertempel di tempat yang panas, satu tertempel di tempat yang dingin. Nah, dengan bertambahnya waktu, distribusi temperatur dari si batang ini akan berubah. Saat waktunya 0 detik, distribusinya akan tertentu. Saat waktunya misalkan 1 detik, distribusinya akan tertentu. 2 detik, distribusinya akan tertentu. 3 detik, distribusinya akan tertentu. Seperti itu. Nah, yang ingin kita coba cari itu adalah distribusi temperatur dari batang tersebut, oke, distribusi temperatur di X tertentu, oke, di lokasi tertentu dari batang tersebut pada waktu tertentu. Waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh hasil analitiknya. Pada waktu tertentu, waktu 0, dia temperaturnya seperti ini. Kemudian waktu bertambah, distribusinya berubah, berubah, berubah. Oke. Nah, itu adalah hal yang akan kita bahas hari ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tinggal bagaimana kita menghandle persamaan ini. Asalkan kita bisa menyelesaikan persamaan ini secara numerik, ya, kita bisa menyelesaikan kasus ini. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini caranya cukup mudah, yaitu tinggal mengaplikasikan finite difference di sana. Perlu diketahui, untuk kasus do T besar per do T kecil, itu finite difference-nya, oke, kita bisa dekati nilai ini dengan finite difference, ya, kita bisa dekati nilai ini dengan finite difference, di mana finite difference-nya adalah T L plus 1 I dikurangi T L I dibagi delta T kecil, waktu. Ya, di mana T besar itu adalah temperatur, T besar itu adalah temperatur, T kecil itu adalah waktu, dan X itu adalah lokasinya. Oke, X itu adalah lokasinya. Nah, di sini, di finite difference kita, oke, lokasi itu ditunjukkan dengan nilai I di sini. Oke, lokasi itu ditunjukkan dengan nilai I, sedangkan waktunya ditunjukkan dengan nilai L di sana. L plus 1 artinya adalah waktu setelah waktu L. Seperti itu. Nah, ini adalah finite difference untuk turunan pertama, sedangkan untuk menggantikan do T per do T kecil. Nah, untuk menggantikan do kuadrat T per do X kuadrat, oke, kita juga bisa mendekatinya dengan finite difference. Nah, finite difference-nya itu apa? Finite difference-nya itu adalah T L I plus 1 dikurangi T dikurangi 2T ya. Dikurangi 2T L I ditambah T L I minus 1 dibagi dengan do X kuadrat. Seperti itu.
Ya. Nah, I plus 1, I minus 1, itu bisa kita gantikan dengan lokasi dari batang tersebut. Oke, misalkan ya, tadi batang tersebut itu saya gambarkan seperti yang ada di bawah ini ya. Oke. Nah, saya anggap bahwa T0, oke, I sama dengan 0, itu adalah ujung kiri. Ya, ujung di mana terhubung dengan tembok dengan temperatur yang panas. Oke, ini. I sama dengan 0, itu adalah bagian ujung kiri. Kemudian I sama dengan N, itu adalah bagian ujung paling kanan yang terhubung dengan tembok yang dingin. Nah, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N-1, itu adalah interior nodes yang berada di antara ujung-ujung tersebut. Oke? Ujung kiri dan ujung kanan itu kita sudah tahu nilainya. Ujung kiri itu nilainya pasti sama dengan temperatur yang panas, sedangkan ujung kanan nilainya akan sama dengan temperatur yang dingin. Ya, jadi nilainya tidak perlu kita cari untuk ujung kiri dan ujung kanan. Yang perlu kita cari itu hanya seluruh interior nodes-nya. Nah, jumlah interior nodes-nya itu harus berapa? Itu terserah kalian. Kalian ingin membagi batang kalian itu menjadi berapa grid. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi ke persamaannya, jika do temperatur dibagi do T kecil, itu bisa didekati dengan yang saya kotakin itu, lalu do kuadrat T besar dibagi do X kuadrat itu bisa didekati dengan ini. Nah, kalau saya gabungkan keduanya ke persamaan analitik tadi, okay, saya akan mendapatkan persamaan ini. Nah, ini adalah persamaan finite divide. Ini adalah persamaan parabolik. Ini adalah persamaan parabolik yang kita harus selesaikan, ya, dengan cara metode numerik. Oke, kita bisa gunakan bukan persamaan parabolik, saya mohon maaf. Ini adalah solusinya, solusi dari kasus parabolik kita. Oke, nah kalau kita kumpulkan seluruh konstantanya di satu tempat dan saya kumpulkan menjadi lambda, oke, persamaan ini tadi, ya, persamaan ini bisa saya tulis ulang menjadi seperti ini. Ya. Nah, tujuannya itu kenapa kok dituliskan seperti itu? Agar jika kita mengetahui temperatur pada time frame sebelumnya, oke, kita mengetahui temperatur pada time frame sebelumnya, time frame L, oke, temperatur di satu titik I, oke, temperatur di titik I pada time frame selanjutnya, L plus 1, itu kita bisa dapatkan. Oke. Temperatur pada time frame L plus 1 di lokasi I, itu kita bisa dapatkan. Ya, kita bisa dapatkan dengan cara, dengan menggunakan persamaan ini. Di mana di sana, itu ada temperatur di lokasi yang sama, lokasi I, pada time frame sebelumnya L, oke, dan juga di lokasi setelahnya, di lokasi samping kanannya, karena plus 1 ya. Jadi kalau I itu sama dengan 1, kalau I itu sama dengan 1, I plus 1 di sini adalah lokasi samping kanannya. 2, T2. Oke. Oke, pada time frame yang sebelumnya juga. Kemudian dikurangi 2 TIL, di mana I di sini adalah tadi di tempat yang nomor 1. Oke, time frame yang lama. Oke, kemudian
lokasi sebelumnya, lokasi sebelah kirinya di time frame yang lalu. Jadi intinya, kalau saya ingin mengetahui, kalau saya ingin mengetahui T1, misalkan pada waktu 1 detik, apabila time frame kita sebelumnya adalah 0 detik, kita bisa mendapatkan temperatur T1 ini berdasarkan nilai dari temperatur T1 pada time frame sebelumnya, yaitu 0 detik, dan juga temperatur T2 pada waktu 0 detik, dan juga temperatur T0 pada waktu 0 detik. Logika berpikirnya seperti itu sebenarnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus saja. Ya, ini adalah distribusi dari kasus di mana temperatur panasnya tembok ujung kirinya itu adalah 100 derajat Celcius. Dan temperatur dinginnya ujung kanannya itu adalah 50 derajat Celcius. Ya, dan diketahui di awal bahwa batang tersebut saat waktunya itu sama dengan 0, seluruh temperaturnya adalah 0. Jadi keseluruhan batang ya, kalau batangnya seperti ini, saat dia belum dihubungkan dengan si tembok panas dan dingin, keseluruhan temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Nah, setelah itu, yang kita ingin cari itu adalah temperatur di saat T-nya itu 3 detik. Waktunya itu adalah bukan 3 detik, mohon maaf. Waktunya itu adalah 0,1 detik. Kita ingin cari tahu temperatur saat waktunya itu adalah 0,1 detik. Kemudian kita juga ingin tahu temperatur saat waktunya itu adalah 0,2 detik. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal menggunakan persamaan yang tadi sudah ada, yaitu persamaan ini ya. Kita tinggal menggunakan persamaan tersebut. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah kita coba cari tahu temperatur di lokasi pertama, titik pertama kita. Karena delta X-nya didefinisikan 2 cm, berarti kalau misalkan panjangnya itu adalah 10 cm, delta X kita itu 2 cm, berarti titik pertama kita, titik 0 kita ada di 0 cm, titik pertama kita ada di 2 cm, kedua kita ada 4 cm, ketiga kita di 6 cm, keempat kita di 8 cm, dan titik terakhir kita ada di 10 cm. Seperti itu. Nah sekarang kita coba cari tahu di lokasi 2 cm itu temperaturnya pada saat waktunya adalah 0,1 second, nilainya berapa? Nah, kita tinggal masukkan keseluruhannya. Tadi ingat ya, K-nya kita perlu satukan jadi 1. K aksen ini nilainya harus sama dengan K aksen, bukan K aksen. Lambda itu nilainya adalah K aksen dikalikan dengan delta T dibagi delta X kuadrat. Ya. Nilai lambdanya sudah dikalkulasi di sini. Nilai lambdanya adalah 0,087. Sehingga kita langsung kalkulasi tadi ya, ingat ya, adalah menggunakan persamaan ini. Berarti kalau kita ingin menghitung T1 pada time frame 0,1 detik, yang kita perlukan adalah data T1 saat waktunya adalah 0 detik, dan juga T2 saat waktunya adalah 0 detik, dan juga T0 saat waktunya 0 detik. Nah, kesemuanya itu nilainya 0, kecuali untuk T0. Ya.
kecuali untuk T0. Karena T0 ini terhubung dengan tembok panas. Oleh karena itu, saya tuliskan seperti ini ya. Tadi 0 ditambah lambda tadi, konstanta tadi, dikalikan dengan 0, dikurangi 2 kali 0, ditambah 100. Makanya kita dapatkan seperti ini. Nah, temperatur yang kita peroleh untuk lokasi 2 cm pada waktu 0,1 detik adalah ini. Nah, kemudian selanjutnya, kita bergerak ke titik selanjutnya, yaitu titik yang kedua, titik 4 cm. Untuk titik 4 cm, kita membutuhkan data titik 4 cm waktu sebelumnya, 2 cm waktu sebelumnya, 6 cm waktu sebelumnya. Seperti itu. Nah, kesemuanya nilainya 0. Ya, kesemuanya nilainya 0, oleh karena itu kita kalkulasi, nilainya akhirnya akan jadi 0. Hal yang sama terjadi untuk 6 cm. Untuk waktu sebelumnya 4 cm 0, 6 cm 0, 8 cm 0 juga. Oleh karena itu, kalkulasi kita akan 0. Oke, kemudian dilanjutkan pada 8 cm. Oke, pada 8 cm, waktu kita itu adalah total, bukan waktu, mohon maaf. Total temperatur pada 8 cm itu, saat T-nya itu sama dengan 0,1 second, untuk mengkalkulasi itu kita butuh temperatur pada 8 cm, saat waktunya adalah 0 detik, 6 cm waktunya 0 detik, dan juga 10 cm waktunya 0 detik. Nah, semuanya 0 kecuali untuk yang 10 cm. 10 cm ini kita sudah tahu bahwa temperaturnya itu konstan terus-terusan di 50 derajat Celcius. Oke, di 50 derajat Celcius. Oleh karena itu, oke, kita dapatkan kalkulasinya seperti ini. Oke, kita dapatkan bahwa temperaturnya adalah temperatur di 8 cm itu adalah 1,0438 derajat Celcius. Nah, kalau 0,1 detik itu sudah selesai, sekarang kita bisa menyelesaikan untuk yang 0,2 detik. Kenapa seperti itu? Karena untuk menyelesaikan temperatur di 0,2 detik, kita butuh data-data di 0,1 detik. Seluruh data-data ini kita butuhkan. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Pada titik pertama ini kita butuh titik 2 cm, itu kita butuh temperatur titik 2 cm saat waktunya 0,2 detik, di mana ini ya, nilainya ini ya. Nah, oleh karena itu kita masukkan ke sini, dan ke sini. Oke. Kemudian, temperatur T0, 0 cm, saat waktunya sebelumnya, 0,1 detik, yaitu 100. Kemudian 4 cm, saat waktunya 0,1 detik. Nilainya adalah 0. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan nilai seperti ini. Kalkulasinya. Dan seterusnya. Itu adalah contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk kasus parabolik. Ya, parabolik. Nah, untuk kasus parabolik, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah nilai lambda. Nilai lambda ini tidak boleh sembarangan. Contoh ya, yang lambda yang kita gunakan di sini adalah 0,020875. Itu nilai lambda yang sangat-sangat bagus. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Apabila nilai lambda yang kita gunakan untuk kasus yang sama, itu adalah 0,735, bukan 0,002 seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tapi lambdanya adalah 0,735, oke, propagasi di tiap waktu itu akan jadi seperti ini. Kalian bisa lihat di situ bahwa dengan bertambahnya waktu, hasilnya tidak konvergen. Hasilnya menyebar. Ingat, ini memang termasuk salah satu kelemahan dari metode numerik. Jadi kalau misalkan settingan kita tidak pas, dia bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen. Nah, ini kasus yang sama juga terjadi di sini. Saat lambdanya tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, kalian harus tahu batas-batas nilai lambda yang oke itu seperti apa, ya.
Nah, agar dia bisa konvergen, nilai lambdanya itu paling tidak adalah 0,5 atau setengah. Oke, ingat ya, lambda itu, rumusan dari lambda adalah K aksen, oke, ini adalah rumusan dari lambda ya, K aksen dikali delta T dibagi delta X kuadrat. Oke. Ya. Jadi nilai lambdanya paling tidak adalah setengah. Nah, kalau ingin lebih bagus lagi, sebenarnya, yang paling bagus itu nilai lambdanya itu di bawah 1/6. Oke, karena dengan demikian, kalian bisa meminimalisir truncation error, dan juga solusinya tidak berosilasi. Oke, kalau kalian tidak ingin solusinya berosilasi, nilainya harus di bawah 1/4. Paling bagus itu di bawah 1/6. Karena semuanya itu akan tercapai. Jadi dia tidak akan berosilasi ya, dan truncation error-nya akan terminimalisir. Oke, jadi itu saja penjelasan saya berkaitan dengan persamaan parabolik, ya. Oke. Oke. Dan setelah ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus partial differential equation, tetapi bukan yang parabolik, tetapi yang elliptical. Oke. Kelihatannya cukup sampai di sini untuk penjelasan mengenai partial differential equation secara general, dan juga bagaimana kita menyelesaikan kasus partial differential equation parabolik dengan menggunakan metode numerik. Oke, terima kasih.